Nah, seperti yang tadi sudah kita sebutkan, berita selanjutnya ini tentang bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembuhkan tubuh yang sakit. Iya, seperti apa? Ini dia. Cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembuhkan bagian tubuh yang sakit. Meski kini teknologi kedokteran sudah berkembang pesat, namun orang tidak pernah meninggalkan doa untuk meminta kesembuhan. Mereka yakin bahwa kekuatan doa mampu menyehatkan organ-organ yang sakit. Selain berupaya menyehatkan penyakit dengan bantuan dokter, kita juga harus menyertainya dengan meminta kesembuhan kepada Allah. Karena sesungguhnya dokter dan obat hanya perantara, sedangkan keputusan agar manusia bisa sembuh dari penyakit tersebut adalah keputusan Allah. Ternyata hal ini juga kerap dilakukan Rasulullah ketika keluarga atau sahabatnya sakit. Bacaan doa ini sangat sederhana dan bisa dipraktikkan ketika ada bagian tubuh yang terasa tidak sehat. Berikut doa Nabi Muhammad untuk sembuhkan bagian tubuh yang sakit. Letakkan tanganmu pada tempat yang sakit dan bacalah bismillah 3 kali. Lalu bacalah a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan yang sedang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Hadis riwayat Muslim. Ini termasuk bacaan ruqyah sederhana, bisa diamalkan oleh penderita sakit itu sendiri. Misal, sakit gigi, tangan keseleo atau kaki yang keseleo. Doa ini juga diajarkan Rasulullah kepada sahabat yang dijelaskan dalam syarah Hisnul Muslim. Dikisahkan bahwa pada suatu hari, seorang sahabat bernama Utsman bin Al-As datang kepada Rasulullah karena merasa sakit di bagian tubuhnya. Lalu Rasulullah mengajarkan doa dan cara tersebut. Atas kehendak Allah, Utsman bin Al-As pun sembuh dari penyakitnya. Pemirsa beriman, sebelum wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan peninggalan kepada kita berupa ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara beliau dalam menyembuhkan rasa sakitnya. Kami pun memaparkan beberapa di antaranya. Penyakit pada bagian pencernaan seperti sakit perut, masuk angin, juga mah tidak bisa dianggap enteng. Jika dibiarkan, penyakit tersebut akan menyebabkan penderita tidak nyaman. Untuk mengatasi gangguan pada sistem pencernaan, Rasulullah membiasakannya dengan minum madu. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita bahwa suatu hari datang seseorang menghadap Rasulullah dan berkata bahwa saudaranya sakit perut. Rasulullah menyarankan untuk memberi madu pada saudaranya. Tidak berapa lama orang tersebut datang lagi dan berkata bahwa sakit perut saudaranya bertambah parah. Rasulullah kembali menyarankan untuk memberinya madu. Setelah kedua kalinya orang tersebut berkata lagi bahwa sakit saudaranya tidak kunjung sembuh dan bertambah parah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha benar dan perut saudaramu berbohong. Berilah ia minum madu. Hadis riwayat Tirmizi. Akhirnya orang tersebut kembali memberi saudaranya minum madu dan dia pun sembuh. Hal tersebut karena madu dapat bekerja untuk menenangkan lapisan lambung dan juga memiliki sifat antibakteri yang menghancurkan bakteri yang ada. Selain itu, madu juga mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk melindungi lambung dan saluran cerna dari berbagai kuman berbahaya. Selanjutnya adalah demam. Demam terjadi saat suhu tubuh kita mengalami peningkatan dari suhu rata-rata. Normalnya manusia bersuhu badan 36 hingga 37 derajat Celcius. Ketika lebih dari suhu tersebut, kita akan merasa tidak enak badan atau biasa disebut demam. Nabi Muhammad SAW biasa mengobati demam dengan air, baik itu dikompreskan ke badannya atau disiramkan ataupun dengan berendam. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya demam itu berasal dari didihan api neraka, karenanya turunkanlah ia dengan air. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kompres paling efektif untuk menurunkan suhu tubuh balita adalah dengan air hangat. Karena bila tubuh dikompres dengan air hangat, pusat suhu tubuh akan menerima informasi bahwa suhu di sekitar tubuh sedang hangat, maka tubuh pun akan menurunkan suhunya secara otomatis. Lain demam, lain pula sakit kepala. Penyakit yang satu ini memang kerap dirasakan oleh orang dewasa. Tatkala Rasulullah sakit kepala, diriwayatkan beliau mengikat kepalanya dengan kain.
Juga dalam riwayat lain disebutkan beliau mengobatinya dengan bekam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam keadaan ihram. Beliau dibekam bagian kepalanya karena merasa sakit di bagian tersebut. Hadis riwayat Muslim. Penyakit sehari-hari selanjutnya ialah luka yang terjadi karena jatuh dan hal lainnya. Untuk mengobati lukanya, Rasulullah menggunakan daun pacar. Dari Salma istri Abu Rafi berkata, jika di kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada luka ataupun bisul, beliau selalu memerintahkan aku untuk mendatangkan hina atau daun pacar ditumbuk dan beliau meletakkannya di atas luka tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Selain luka, ternyata jerawat di wajah yang mengganggu penampilan juga dapat diobati dengan daun pacar. Menurut Imam Jalaluddin Al-Suyuti, seorang ahli dalam ilmu pengobatan, daun pacar dapat mengatasi jerawat pada wajah. Cara menggunakannya sangat mudah, yaitu hanya dengan dikeringkan dan ditumbuk halus, lalu diberi sedikit air dan dibalurkan pada wajah, layaknya salep. Mencegah tentu lebih baik daripada mengobati. Untuk mencegah berbagai macam penyakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatasinya dengan berdoa dan berzikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali mengobati sakit dengan membaca Al-Mu'awwizatain, Al-Falaq dan An-Nas. Lalu beliau meniup ke tangannya dan mengusapkan kedua tangannya tersebut ke wajah dan tubuh beliau. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, membaca la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan untuk menghindar dari keburukan dan tidak ada kekuatan untuk mendatangkan kebaikan kecuali semuanya dari Allah, adalah obat untuk 99 penyakit, paling ringannya adalah gelisah. Hadis riwayat Tabrani. Pemirsa beriman, begitulah cara yang digunakan oleh Rasulullah untuk mengobati bagian tubuh yang sakit. Semoga tayangan tadi dapat menambah pengetahuan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Masya Allah, banyak sekali yang bisa kita contoh dan kita lakukan untuk keseharian ya. Kalau luka atau mungkin kalau pusing, ada penyakit yang lain, cukup sebaik-baiknya Rasulullah sebagai suri tauladan. Betul sekali, dan walaupun mungkin sekarang juga kita berusaha juga untuk berkonsultasi dengan tim medis, tapi kita jangan pernah lupa untuk berdoa, karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesembuhan, memberikan kita kesehatan. Jadi kita harus banyak-banyak berdoa dan bersyukur pada Allah. Setuju sekali. Jadi selanjutnya kita punya pembahasan mengenai hewan. Hewan apa ya? Katanya hewan kecil. Kira-kira seperti apa pembahasannya? Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang.